Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi ada yang dosen sama guru ya. Ini saya mohon maaf dulu sebelumnya untuk kamera saya ini off ya. Soalnya ini di laptop kameranya tidak memungkinkan untuk ya tidak mendukung gitu ya. Tadi tuh sudah coba satu-satu tapi jaringannya bermasalah, jadi ini yang oke untuk saya screen. Apalagi nanti kita akan mempraktekkan langsungnya. Jadi mohon maaf untuk videonya saya off-kan, tapi saya tetap bisa share screen. Oke, tadi kita sudah berkenalan ya, Soli sudah menyampaikan siapa nama saya gitu ya, dan itu ada Maria Pasari, saya aktivitasnya sehari-hari sebagai dosen Indra. Oke, materi saya hari ini kelanjutan sebenarnya dari Pak Yuda tadi ya. Kalau tadi Pak Yuda bagaimana mencari sumber pustaka atau sumber referensi, nah saya bagaimana kita melakukan pengutipan dan penulisan daftar pustaka atau bibliografi gitu ya melalui aplikasi. Nah, aplikasinya itu apa? Aplikasi Mendeley. Kenapa harus aplikasi Mendeley? Nah, ini nanti untuk memudahkan teman-teman ketika menulis kutipan dan menuliskan daftar referensinya. Oke, ini pembahasan kita hari ini, ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kalau tadi Bu Soli bilang, kita berkenalan terlebih dahulu. Kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak kenal gitu ya Bu Soli ya. Jadi makanya kita ya untuk aplikasi Mendeley kita harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya Mendeley gitu ya, buat apa gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, ya, kita akan paham gitu, oh ternyata ini dapat membantu saya nih dalam melakukan penulisan kutipan dan daftar referensi untuk tugas akhir saya atau skripsi atau artikel yang sudah saya tulis ya. Nah, kemudian yang kedua ini pemasangan aplikasi. Yang ketiga, di pemasangan aplikasi nanti kita akan mempelajari bagaimana cara membuat akun, karena ini Mendeley-nya masih Mendeley dasar ya, istilahnya baru pengenalan dengan teman-teman. Jadi kita akan mulai dari nanti saya akan mentutorialkan bagaimana cara menginstal aplikasi Mendeley desktop-nya, terus bagaimana mengelola dokumen di dalam aplikasi ini gitu, dan lain-lain ya, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan sumber pustaka, yang keempat tulis dokumennya, dan yang kelima masalah dan solusi implementasi Mendeley. Oke, baik, yang pertama kita kenalan dulu sama Mendeley. Apa itu Mendeley? Ini Mendeley. Mendeley itu merupakan salah satu aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola daftar referensi dan citasi, atau daftar pustaka dan kutipan. Atau dengan kata lain, biasanya Mendeley ini merupakan salah satu, disebutnya itu istilahnya manajemen referensi. Ya. Sebenarnya ada banyak, bukan hanya Mendeley saja, ada Zotero, ada Endnote. Nah, cuman kenapa harus Mendeley nanti saya jelaskan ya. Dan Mendeley ini juga merupakan jejaring sosial akademis yang dapat membantu peneliti dalam mengelola riset, berkolaborasi dengan peneliti lainnya secara daring, serta menemukan berbagai riset baru. Jadi Mendeley ini juga merupakan salah satu jejaring sosial akademis. Kalau tadi Pak Yuda juga mengatakan di research-nya tadi ya, itu juga merupakan jejaring sosial akademis dari para peneliti. Khususnya buat dosen ini juga sangat penting sebenarnya di mempunyai Mendeley dan memahami apa itu Mendeley ya. Oke, baik, Mendeley itu yang pada umumnya sebenarnya produk-produk Mendeley ini ada banyak ya, cuman secara khususnya untuk hari ini kita akan membahasnya itu Mendeley Web dan Mendeley Desktop. Nah, untuk Mendeley Web ini nanti tidak akan terlalu dalam pembahasannya, tapi kita akan mendalami bagaimana nanti penggunaan untuk Mendeley Desktop-nya. Tapi nanti Mendeley Web juga akan dibahas. Oke, mengapa harus Mendeley? Ini kenapa harus Mendeley? Yang pertama ini sangat disukai oleh para mahasiswa khususnya gitu ya, dan dosen juga, sebenarnya guru juga begitu ya. Ya warga Indonesia lah ya, aplikasinya itu berbayar, tidak berbayar atau gratis. Kemudian bisa digunakan online dan offline gitu ya. Kalau online tadi Mendeley Web, yang offline-nya itu Mendeley Desktop. Nah, kemudian ini juga dapat diintegrasikan dengan berbagai perangkat lunak pengolahan kata seperti Miss Word, Microsoft Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Kemudian saat ini Mendeley ini telah diakuisisi Scopus Elsevier sehingga pengakuannya itu sudah internasional gitu ya. Dan kemudian free web store penyimpanannya itu sebesar 2 GB
Kemudian kelebihan lainnya, Mendeley ini juga bisa mengimport file PDF ke dalam desktop Mendeley-nya, kemudian metadata seperti penulis, judul, dan jurnal itu diekstraksi secara otomatis. Jadi, walaupun nanti kita harus tetap melakukan pengecekan ya terhadap metadata yang ada, karena terkadang jurnal-jurnal itu ada juga yang tidak lengkap metadatanya. Jadi nanti kita tetap harus mengecek, walaupun dia diekstraksi secara otomatis. Nah, kemudian khususnya ini untuk Mendeley desktop, kita memungkinkan untuk melakukan pencarian teks lengkap, menyorot teks dalam PDF, dan menambahkan catatan tempel. Nah, nanti akan dijelaskan. Oke, baik yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini mengenai bagaimana cara melakukan pemasangan aplikasi Mendeley-nya. Oke, yang pertama itu ada instalasi Mendeley. Silahkan ini rekan-rekan kalau mau mencoba untuk yang menggunakan laptop ya, bisa membuka halaman Mendeley melalui www.mendeley.com. Ini satu itu kita akan membuat akun Mendeley terlebih dahulu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman nanti silahkan klik create account atau create account ya. Jadi aplikasi ini karena tadi gratis, jadi nggak apa-apa daftar aja gitu ya. Tidak berbayar, jadi aman. Gitu. Klik untuk memulai atau membuat akun. Pilih salah satu. Ini saya butuh interaksi deh sebetulnya sama teman-teman peserta. Halo. Ada mungkin salah satu perwakilan dari teman-teman peserta yang sudah membuka web Mendeley-nya? Ada? Silakan teman-teman peserta mohon direspon. Tadi Bu Maria mengatakan bahwasanya adakah di salah satu peserta sudah membuka laman web Mendeley-nya? Sudah. Sudah, baik. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Bu Kalau Maria. materinya sudah saya share di ini ya, di grup WhatsApp serta, jadi teman-teman bisa download di sana. Nah, terus kalau misalnya nanti mau masuk ke dalam akun ini tinggal diklik aja, nanti akan langsung terkoneksi dia. Oke, ada nih salah satu peserta yang bisa saya tanya gitu, apakah tampilannya sudah seperti ini atau itu yang buat berinteraksi dengan saya. Oke, sembari menunggu ini untuk yang pertama ya, silakan teman-teman buka halaman awal Mendeley melalui www.mendeley.com. Kemudian klik, ini ada tanda-tanda merah ya, klik untuk memulai atau membuat akun, pilih salah satu aja yang mana, yang atas boleh, yang bawah juga boleh ya. Nah, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, Elsevier welcome to katanya. Silahkan dimasukkan email, kemudian klik continue. Setelah itu, kalau teman-teman sebelumnya sudah punya akun Mendeley, maka akan langsung diarahkan ke sign in ya, atau masuk ke dalam akunnya. Kalau misalnya belum, nanti akan muncul seperti ini. Kalau yang baru ya, nanti akan muncul form register. Jadi silahkan nanti teman-teman isi email, mulai dari email, kemudian nama lengkap, nama pertama dan nama akhir gitu ya, terus masukkan passwordnya. Kemudian setelah itu nanti ini jangan lupa dicentang ya. Kemudian klik register. Oke, setelah nanti dari register, teman-teman akan muncul ini pemberitahuan untuk meminta kita mengecek email, ya silahkan cek your inbox katanya, cek email pemberitahuan di email, kemudian nanti konfirmasi terlebih dahulu ya emailnya, ini ada klik di confirm email atau link ini, setelah itu continue to Mendeley, dilanjutkan. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, setelah tadi diklik continue Mendeley, silahkan nanti diisi saja untuk yang what's your file of study itu, pilih disiplin ilmu yang sesuai dengan minat, misalnya social science, gitu ya. Kemudian apa status akademiknya, apakah dosen, apakah mahasiswa, gitu. Tinggal dipilih saja, nanti diklik di bagian sini akan ada muncul pilihannya. Kemudian make a profile public, ini klik continue to Mendeley. Nah, nanti kalau sudah aktif akunnya, maka dia akan seperti ini. Welcome to Mendeley. Menunjukkan akun sudah aktif nih. Jika diklik di akun Fatimanya, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Oke, baik. Udah ada yang mencoba belum teman-teman peserta?
Teman-teman peserta udah ada yang mencoba? Sedang dicoba, Bu. Sedang dibuka. Iya. lagi pengisian Ada kesulitan? email, Bu. Lagi pengisian email juga, Bu. Oke, lagi pengisian email ya. Berarti lancar ya? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menginstal perangkat lunak Mendeley atau Mendeley desktop ya. Silahkan nanti yang sudah selesai berhasil mendaftarkan akunnya, nanti langsung saja, nggak apa-apa saya dipotong nanti ya. Bu, saya sudah berhasil gitu. Atau kalau ada kendala nanti silahkan langsung ditanyakan saja secara ini ya. Ini untuk menginstal perangkat lunak Mendeley desktop, yang langkah pertama itu silahkan teman-teman buka http://mendeley.com, download desktop new. Ini nanti akan ada tampilannya seperti ini. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, silahkan diklik download Mendeley desktop for Windows. Kalau sudah di-download, kalau sudah diklik, Oke, dia akan muncul seperti ini nanti tampilannya ya. Atau saya simulasikan langsung aja kali ya. Silakan Bu Maria disimulasikan. Oke, ini untuk cara mendownload ini ya, silahkan nanti dimasukkan. Jika teman-teman sudah nanti mengklik ini atau menuliskan mendeley.com download desktop new, ini akan tampilnya seperti ini. Tinggal diklik saja download Mendeley desktop for Windows-nya. Ini sedang di-download ya. Oke, kita tunggu nanti sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, nanti silahkan dibuka, ya, diklik, terus akan muncul seperti ini ya, di yes-kan. Ini, klik next, seperti yang ada di PowerPoint ya. Ibu, maaf, saya sudah di welcome to Mendeley itu. Iya, gimana, Mbak? Mbak siapa? Sudah berhasil, Bu, di beranda welcome-nya. Oke, udah berhasil ya. Iya, sudah. Biarkan saja dulu untuk yang di web itu. Ya. Mbak, silahkan download ininya ya, download aplikasi Mendeley-nya ya. Oke, ya, makasih, Bu. Ya. Oke, langkah ketiga tadi kalau sudah muncul seperti yang tadi, diklik next, kemudian ini next, I agree ya.
Kemudian nanti pilih aja teman-teman mau nyimpannya di mana. Ini saya max-maxkan aja. Kemudian diinstal. Kita tunggu proses penginstalan sampai selesai. Kemudian nanti langkah selanjutnya itu klik install ya. Tunggu sampai selesai. Nanti akan ada tampilan seperti ini, completing the Mendeley Desktop Setup Wizard. Ini klik yang ada tulisan run Mendeley Desktopnya di checklist, kemudian teman-teman klik finish ya. Nah, nanti setelah selesai melakukan penginstalan, maka akan muncul ini tampilan awal dari Mendeley. Ini ada tulisan welcome to Mendeley. Nah, ini ada email, password untuk sign in ya, atau untuk masuk dalam akunnya, ke akun Mendeley Desktopnya. Nah, email dan password ini adalah email dan password yang tadi didaftarkan pada Mendeley Web ya. Iya. Kalau tadi Mbak siapa tadi ya? Yang sudah berhasil, kalau sudah berhasil silahkan masukkan email dan passwordnya, kemudian sign in. Ya, masuk. Nah, jika sudah terinstall, maka tampilan di desktop itu akan tampilnya seperti ini. Tinggal diklik saja ininya nanti. Kemudian tampilan Mendeley Desktop awalnya seperti ini. Nah, saya cek yang tadi ya. Oke. Nih ya, ini di checklist, di finish. Oke, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal dimasukkan saja email kita. Apa gitu ya. Ini saya contohkan masuk ke akun saya ya. Ini di close aja nanti ya kalau ada tampilan seperti ini. Nih, untuk tampilan awalnya dia akan muncul seperti ini. Di nextin aja atau di close aja. Tapi kalau teman-teman mau ngebaca apa ininya nggak apa-apa, silahkan gitu ya untuk dipelajari. Ini tampilannya untuk tampilan Mendeley-nya. Ini tampilan Mendeley-nya ini terdiri dari 3 bagian ya. Yang kolom sebelah kiri ini atau left panel itu menampilkan seluruh sumber daya atau koleksi referensi yang kita miliki. Nah, tadi yang dibilang sama Pak Yuda tadi ya, mencari sumber referensi, kita sudah misalnya mau pakai Google Scholar gitu ya, kita cari sumber pakai Google Scholar, udah di-download tuh PDF-nya atau udah di-download, akan kita lakukan citasi, maka file-file itu harus dimasukkan dulu ke dalam Mendeley Desktop, atau melalui web juga bisa sebenarnya gitu ya. Nah, nanti untuk bagaimana cara memindahkan gitu ya, maka kita harus melakukan sinkronisasi ke Microsoft Word-nya. Oke, ini untuk tampilannya, bagian-bagiannya ya, ini adalah folder-folder atau kelompok yang menampilkan file-file kita gitu atau koleksi referensi kita. Nah, ini kolom tengah ini dipergunakan untuk menampilkan rincian daftar sumber daya atau referensi yang dipilih pada kolom kiri. Nah, ini nih mulai dari autornya siapa, judul artikel yang kita ambil atau sumber referensi yang kita ambil itu apa, ini ada semua ya, jamnya, tahunnya, kemudian publish-nya di mana gitu. Terus untuk yang kolom sebelah kanan itu digunakan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi yang terpilih. Misalnya ini seperti ini ya, nih. Kan dia akan muncul. Ini problematika, ini judulnya, tipe jurnal, tipe dokumennya apa nih? Oh, artikel gitu. Ini nama autornya, nama jurnalnya. Nah, ini yang tadi saya maksudkan bahwa walaupun ini secara otomatis terekstraksi, jadi kita harus tetap memeriksa ya metadatanya apakah sudah benar atau belum gitu ya. Nanti kalau belum silahkan disesuaikan. Sesuaikan dengan file aslinya ya. Kalau ada PDF-nya nanti lihat di PDF-nya lengkapnya gimana. Terus dilengkapi.
Oke, baik. Yang berikutnya, ini yang saya bilang tadi ya, untuk menambahkan referensi pada Microsoft Word, itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan citation plugin dulu. Ini coba saya buka dulu ya, Microsoft Word-nya. Klik di bagian reference. Nah, ini tandanya kalau ini sudah terkoneksi gitu ya, antara Mendeley Desktop dengan Word-nya. Nanti akan muncul seperti ini. Ulang diketikkan aja nama yang akan dicari siapa gitu ya. Nah, lebih lanjutnya nanti dijelaskan lagi. Ini hanya untuk mengaktifkan ini terlebih dahulu ya. Bagaimana cara mengaktifkan citation plugin-nya? Teman-teman silahkan lihat di Mendeley Desktop. Ini ada tools. Silahkan diklik. Ini kalau sudah aktif tulisannya uninstall ya. Tapi kalau belum, atau teman-teman yang baru belum dikonekkan ke Word-nya, maka dia akan tulisannya sama kayak ini, install web importer. Ini belum saya konekkan ke webnya, Mendeley Web ya. Kalau untuk yang Mendeley Desktop-nya ke Word, antara Word dengan Mendeley Desktop, itu ini uninstall, berarti yang punya saya tadi sudah aktif. Nah, tulisannya ya seperti ini ya. Coba misalnya ini saya hapus dulu ya. Nah, sebelum teman-teman mengaktifkan semua file Word-nya ditutup terlebih dahulu ya. Ini coba saya uninstall. Atau belum saya, supaya teman-teman tahu perbedaannya apa gitu ya. Nih, ada tulisannya install Miss Word plugin ya. Saya buka Word. Maka di sini belum akan ada tampilan Mendeley-nya. Hanya insert citation, tapi dia belum ada tulisan Mendeley yang gambar merah tadi ya. Nah, untuk mengaktifkan ini, makanya teman-teman harus mengklik di sini, tools, kemudian install Miss Word, yes. Oke, nah kalau sudah oke berarti di sini nanti akan secara otomatis dia muncul. Oke, selanjutnya, ini untuk melakukan pemasangan web importer ya. Sama seperti yang Mendeley Desktop tadi, teman-teman silahkan diklik install web importernya. Nanti akan langsung terhubung ke webnya ya. Terus teman-teman klik get web importer for Chrome. Jadi ini diklik. Ini karena sudah saya konekkan, jadi di sininya ini udah ada tampilan ininya ya. Coba saya hapus dulu. Oke, nih nanti akan tampilan seperti ini setelah diklik get web importer tadi ya. Kemudian kita klik tambahkan ke Chrome. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Aplikasi yang sering terbaca. Kita klik tambahkan ekstensi. Tunggu. Maka secara tidak langsung nanti ini akan muncul tanda yang ini. Nah, kalau teman-teman mau menampilkan, diklik ininya aja ya. Kalau misalnya tidak, dia tidak akan tampil di sini. Tapi kalau mau menampilkan, dia tetap di sana, diklik. Jadinya dia akan, kita klik aja nih. Contohnya nih ya, kalau misalnya web importer itu seperti apa. Nah, ini teman-teman kalau dia masih tampilannya seperti ini, nanti berarti perlu masuk akunnya lagi. Tinggal diikutin aja ya langkah-langkahnya. Kalau belum masuk akunnya di sini, silahkan nanti masuk.
Nih, kalau sudah bisa nanti masuk, dia akan tampilannya seperti ini ya. Oke, ini tidak saya lanjutkan. Yang penting teman-teman sudah bisa masuk ke sini. Kita lanjutkan dulu ke yang berikutnya. Ini ke pengelolaan sumber pustaka. Nah, untuk pengelolaan sumber pustaka, bagaimana kita akan mengelola Mendeley ini, ya, atau mengenal apa saja sih yang ada di Mendeley Desktop ini ya. Nih, teman-teman bisa lihat ini file, edit, view, tools, help. Terus ada kolom ini ya, ada add, ada folders, ada related, ada sync, ada help. Nah, ini saya contohkan bagaimana kita membuat membuat folder ya, atau menambahkan dokumen ke dalam ini. Nah, untuk menambahkan dokumen ke dalam Mendeley itu bisa menambahkan dokumennya secara satu atau menambahkan dokumennya itu langsung satu folder sekaligus. Atau juga bisa kita melakukan menambahkan dokumennya itu atau menginput data secara manual. Jadi bisa nanti secara otomatis dan bisa secara manual ya. Ini untuk menambahkan secara manual. Nanti teman-teman klik add entry manually di ininya ya. Ini di kolom ini, silahkan. Sorry. Nih, ada add files, ada add folder, watch folder, dan add entry manually ya. Ini untuk menambahkan satu-satu filenya, ini untuk satu folder sekaligus. Ini untuk menambahkan datanya itu atau menginput data itu secara manual. Misalnya ada buku yang tidak ada di sumber pustaka online gitu ya, tapi kita punya bukunya gitu. Nah itu bisa kita edit entry secara manual datanya ya melalui Mendeley ini. Oke, sebenarnya kan tadi dibilang untuk mengelola bagaimana supaya kita memudahkan kita untuk melakukan pengutipan dan penulisan daftar referensi. Nah, menambahkan dokumen ini juga untuk mempermudah kita menemukan apa ya bahan-bahan atau jurnal-jurnal yang akan kita kutip gitu ya, atau yang akan kita jadikan sumber dalam ketika kita menulis atau melakukan penulisan terhadap artikel atau tugas akhir kita. Maka kita disarankan untuk membuat dokumen-dokumen gitu ya. Misalnya nih, saya contohkan, ini ada dokumen yang saya buat, terapi, asesmen dalam BK, isu gender, KDRT gitu ya, motivasi berprestasi, ras model. Nah, silahkan nanti teman-teman buat supaya lebih rapi gitu ya, dan lebih mudah menemukan daftar referensi atau sumber pustakanya. Ini cara membuat foldernya, create folder, tinggal diklik aja. Apa, misalnya penelitiannya tentang apa nih? Skripsinya misalnya tentang konseling kelompok gitu ya. Jadi teman-teman diklik aja nih konseling kelompok gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah nanti ini jangan lupa diklik ketika menambahkan sumber-sumber nanti yang ada dari data dari Google Scholar atau file-file PDF yang sudah kita download gitu ya. Kita bisa tambahkan di sini. Caranya ya tadi dengan meng-add mau satu folder, berarti kita harus menyiapkan satu folder ya, kalau mau di-download mau dimasukkan satu folder, atau mau satu-satu juga tidak masalah. Nah, untuk memudahkan sebenarnya bisa juga nanti dari daftar pustaka ini, misalnya gini ya. Sorry. Kita menggunakan drag and drop gitu ya. Ini ada tanda ini nih ya. Ini akan tampilannya seperti ini. Kita bisa misalnya ada beberapa pilihan ya. Nah, silahkan nanti dipilih teman-teman maunya yang mana gitu. Apakah BibTeX, apakah EndNote, apakah Reference, apakah Report. Tapi kalau saya biasanya menggunakan ini. Nanti akan ada file yang terdownload seperti ini. Tulisannya ujungnya itu RIS gitu ya. Nanti kita lihat tampilkan dalam folder. Nah, ini supaya lebih cepat proses ininya, pemindahannya ke dalam Mendeley, kalau saya tarik saja begini. Jadi tarik aja begitu. Udah kan selesai, cepat proses pemindahannya. Nah, kita lihat nih, konseling visual dengan teknik modeling simbolis terhadap peningkatan kemampuan kontrol diri. Ini judulnya, ini artikel ya, ini penulisnya Arum Sari.
Ini jurnal counseling Gus Jinggang tahun ininya 2016, volume 2 issue 1. Page-nya belum ada, nanti kita lihat di sininya ya. Di file PDF-nya dia halaman berapa. Kita perlu juga untuk bukan atau mendownload file PDF-nya. Nanti kita cek. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Ini menambahkan secara manual tadi. Teman-teman silahkan ikuti langkah-langkah ini untuk menambahkan secara manualnya. Klik add entry manually, terus tuliskan, pilih tipenya apa. Apakah buku? Tadi Pak Yuda bilang ada banyak ya di sini. Saya coba. Nih, teman-teman silahkan dipilih aja. Apakah book section, apakah computer program, conference proceeding, ya, apakah film, apakah jurnal artikel atau book atau buku gitu ya. Silahkan dipilih sesuaikan dengan yang teman-teman sumbernya itu dapatkan. Misalnya tadi television broadcast ya, berarti ini dari siaran televisi gitu. Atau dari webpack atau dari tesis. Nah, ini semuanya ada dari koran, majalah gitu ya. Dari mana dapat sumbernya, silahkan nanti diklik salah satu. Misalnya kalau dari jurnal artikel atau dari buku, berarti kita klik buku. Nah, ini yang harus dilengkapi. Ada judul bukunya, nama penulisnya atau pengarangnya, tahun, halamannya halaman berapa. Ini kalau edisinya, editornya siapa, publishernya siapa, ada URL-nya atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita secara online biasanya itu ada URL-nya gitu ya. Jadi silahkan nanti diisi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini untuk yang secara manual, ini ada informasi utama yang harus diisi. Ini ada beberapa hal yang harus ada gitu ya dalam penulisan data pustaka. Misalnya kalau buku cetak itu ada judul, nama penulis, tahun, penerbit, kota terbit, dan URL atau doi. Gitu juga dengan artikel jurnal, dan ini nanti teman-teman silahkan baca. Kemudian ini menambahkan secara otomatis. Nah, kalau yang menambahkan secara otomatis berarti kita sudah mendownload file PDF-nya, sudah kita masukkan ke dalam misalnya satu folder gitu ya, atau filenya sudah kita siapkan, maka kita tinggal mengklik saja gitu ya. Seperti ini. Misalnya add file. Ini contoh saja ya. Ada contoh artikel di sini. Bentar ya. Nah, misalnya aja ini ya, yang saya contohkan, tinggal langsung di open aja, jadi nanti akan muncul di tampilan di desktopnya. Itu kalau untuk yang satu-satu, kalau untuk satu file berarti kita add foldernya. Silahkan nanti teman-teman coba ya. Kemudian, nah ini contohnya, sebenarnya di PPT-nya itu sudah lengkap ya, dijelaskan. Kemudian ini untuk menambahkan dengan menggunakan fitur import. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan juga untuk yang fitur import ini. Jadi teman-teman silahkan misalnya tadi saya contohkan buka Google Scholar-nya. Kalau misalnya ininya dari cari referensinya dari Google Scholar. Tadi kan Pak Yuda sudah menjelaskan ada banyak kan sumber referensi online-nya. Dari Garuda, dari DOAJ gitu ya. Nah, ini saya contohkan yang gampang dulu ya, ini dari Google Scholar. Cari ketikkan atau masukkan kata kuncinya. Kemudian teman-teman silahkan pilih mana yang sesuai dengan artikel yang atau tugas akhir yang sedang ditulis gitu ya. Terus cari referensi yang terbaru, biasanya kalau dalam penulisan skripsi itu 5 tahun ya, atau 10 tahun ya. 5 tahun terakhir biasanya. Jadi rekomendasikan untuk menggunakan sumber pustakanya. Nah, misalnya ini pelaksanaan konseling individual dalam menanggulangi. Nah, teman-teman tinggal klik ini aja nih, yang tadi saya bilang, klik tanda petik 2 itu ya, tanda kutip,
nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Teman-teman klik saja, ini ada refman-nya. Kalau sudah diklik refman, nanti akan muncul file seperti ini. Terus cara mudahnya biar gampang, silahkan ditarik aja ini ke sini. Terus dimasukkan. Dia langsung muncul. Kita klik informasinya ini ya. Jadi kita tidak repot-repot lagi menulis daftar pustaka satu-satu gitu ya. Tapi kita bisa langsung dalam satu kali klik bisa langsung terkonek ya. Oke, ini menambahkan dengan menggunakan fitur import tadi. Kemudian ini menambahkan dengan mendelay web importer ya. Jadi kita balik ke web importer tadi. Aduh, sudah saya keluarkan ya. Oke, ini mendelay webnya ya. Kalau teman-teman tadi yang baru masuk atau yang baru daftar akun tadi akan tampilannya seperti ini. Welcome to Mendeley. Ini kita klik saja. Nah, cara menambahkan melalui Mendeley web ini sama seperti ini tadi ya. Bedanya kita harus kalau ini harus secara online, tidak bisa offline. Jadi kalau misalnya, oh ini tadi ada yang dari Banten ya. Banyak saya lihat yang dari Banten ya. Ini contohnya, bentar. Kita klik PDF-nya, kemudian kita klik tanda ini ya, tanda Mendeley webnya. Nih, secara otomatis dia akan ada di sini. Tinggal diklik aja, ini ada My Library atau perpustakaan kita yang tadi ya. Nah, tadi kan saya contohkan konseling, anggap aja ini konseling ini ya, konseling individual tadi ya. Mana ya tadi ya? Oke, ini belum ada. Contohkan di sini ya, asesmen dalam BK. Ini foldernya. Jadi nanti ketika kita melakukan atau mendownload file ini, dia sudah terkoneksi atau masuk di dalam file ini. Ya, misalnya kita khusus untuk mencari asesmen dalam BK. Kita klik add. Nah, kalau sudah kita balik ke Mendeley desktop, kita lakukan ini, kita klik ini dulu ya, supaya tadi yang dari web masuk ke dalam Mendeley desktop datanya. Ya, ini sudah masuk ya, tadi pelaksanaan konseling. Jadi harus disinkronkan dulu supaya ada di dalam Mendeley desktopnya. Oke, untuk menambahkan dengan Mendeley web, sudah. Kalau teman-teman merasa ini kecepatan, apa yang saya jelaskan, silakan ikuti langkah-langkah yang ada di PPT ya, karena waktu kita terbatas, Om. Kemudian ini mengelola dokumen, ya tadi ya, membuat folder. Apa sih tujuannya membuat folder itu? Membuat folder itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan dokumen yang memiliki kesamaan topik atau bahasan, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pencarian data. Nah, ini yang ada pencarian pintar. Ini untuk yang di Mendeley desktopnya ya. Jadi untuk melakukan pencarian, misalnya kita pengen mencari, ini saya bikin ini dulu ya. Kita ingin mencari tentang gender gitu ya. Nah, kita klik aja gender di sini, masukkan kata kuncinya, maka di sini akan muncul.
Nah, nanti tinggal kita lihat mana file yang akan kita kutip gitu, atau yang akan kita jadikan sumber pustaka kita. Tinggal diklik, maka dia akan menampilkan secara lengkapnya tampilannya di sini. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, membaca dan menambahkan catatan penting. Jadi, ini bagaimana kita misalnya ya, tadi Pak Yuda menyampaikan ada yang namanya parafrase ya. Jadi kita akan mengutip, nah kita bisa membuat kalimat parafrase kita itu di dalam Mendeley ini gitu ya. Jadi ketika membaca misalnya ini kalau untuk melihat tampilan lengkapnya silahkan diklik 2 kali ya. Nah, kita akan muncul nanti. Nah, teman-teman silakan baca gitu ya. Terus mana misalnya kalimat yang akan dikutip, nanti dilihat. Teman-teman bisa menambahkan catatan gitu ya. Ini caranya adalah dengan memberikan note. Maka dia akan tulisannya berubah menjadi ada background kuningnya gitu ya. Jadi nanti atau kita memberikan tanda ini akan saya kutip gitu ya, atau nanti yang akan saya lakukan parafrase, atau langsung teman-teman menuliskan parafrasenya di sini juga tidak masalah gitu ya. Atau kalau ini catatan dokumen gitu ya, misalnya. Berarti dalam PDF ini yang kita kutip ini kalimatnya adalah ini. Jadi kita memberikan catatan di sini. Oke, nanti di sini juga akan tampil note. Ini akan ada begini ya. Jadi kalau misalnya kita mau banyak yang ada beberapa yang kita kutip dalam satu artikel ini, ya silahkan diberikan tanda aja. Caranya ya tadi, blok dulu, kemudian dikasih note, gitu ya. Nah, ini kita akan mempraktekkan bagaimana membuat sitiran atau kutipan gitu ya. Yang tadi saya bilang, ini ada, saya buka Word dulu ya. Misalnya ada contoh kalimatnya, anggap aja ini contoh kalimat ya. Nah, kalimat ini akan kita lakukan pengutipan. Bagaimana caranya? Ya, ini silahkan diklik reference, kemudian insert citation. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini ya, menggunakan kolom ini untuk mencari namanya tadi. Misalnya ini akan kita kutip. Jadi tinggal kalau ini hanya satu pengutipannya, jadi tinggal diklik. Oke, maka secara otomatis dia akan muncul. Tandanya kalau menggunakan Mendeley itu akan tulisannya itu berwarna abu-abu gitu ya backgroundnya kalau diklik. Nah, kalau kita nggak klik dia akan biasa saja gitu ya. Nah, itu untuk melakukan atau membuat kutipannya ya. Nah, kutipan itu kan ada jenisnya ya, ada kutipan tunggal, ada kutipan multi gitu ya. Ini untuk yang maksudnya yang kita kutip itu pendapatnya hanya satu orang gitu ya. Kemudian saya contohkan juga bagaimana menulis referensi dengan nama penulis. Contohnya ya. Ya ini tadi ini kalau misalnya namanya Husnaini dan Husni ini berarti ini cuma hanya satu kutipan ya, atau single citation ya, bukan multi citation. Nah, multi citation atau menggabungkan dua atau lebih citasi atau multi citasi itu maka nanti tampilannya seperti ini kurang lebih. Ini Purwanto 2020, Sumarno 2020, Trisna Dewi dan Mulyani 2020. Nah, ini berarti kutipan yang kita lakukan ini, parafrase yang tadi dilakukan itu adalah multisitasi gitu ya. Jadi kalimat yang kita tulis ulang ini maknanya sama, tapi kita tulis ulang kembali dengan bahasa kita sendiri gitu ya.
kita ambil dari pendapatnya Purwanto, Sumarno, Krisna Dewi, dan Mulyani. Sedangkan yang tadi itu berarti maknanya adalah hanya satu orang gitu ya. Nah, ini permasalahan. Nah, reaksi setiap individu terhadap berbagai tantangan atau permasalahan dalam hidup berbeda-beda. Nah, saya melakukan parafrase atau menuliskan ulang makna dari pendapatnya Amelia et al. Gitu ya. Et al. Ini dan kawan-kawan ya. Nah, ini caranya. Yang pertama itu klik tabel tab reference di Miss Word, kemudian insert citation, ketikkan kata kunci di sini. Atau kalau misalnya teman-teman mau ini, bisa juga langsung ke go to Mendeley ya. Tinggal dicari aja foldernya apa. Foldernya apa, terus tinggal dilakukan ini tadi ya contohnya ya. Oh, sorry, ini tadi udah ada. Nah, misalnya ini ya yang akan kita kutip. Nah, kalau melalui ini maka kita harus mengklik ini. Ya, tanda kutip terbalik ini ya. Insert citation, go to Mendeley, pilih dokumennya, kemudian kita klik ini, tanda petik atau tulisan cite ya. Akan muncul secara otomatis nama penulis dan tahunnya seperti ini. Oke, ini untuk menulis referensi tanpa nama ya. Jadi kan ada tuh yang kita tulis kadang contohnya seperti ini. Berkaitan dengan proses pembelajaran secara daring khususnya dalam menghadapi tugas. Menurut Faizal pada tahun 2018, siswa yang memiliki resiliensi yang tinggi mampu menghadapi atau mengerjakan tugas dengan baik. Ini kan tidak menyatu ya, Faizalnya di luar, terus 2018-nya ini dalam kurung, tandanya kita menggunakan Mendeley. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan sama, kita ulangi lagi, kita kembali ke Word, kemudian kita klik tab reference, kemudian klik insert citation, setelah itu akan muncul tanda ini tadi ya. Ini saya contohkan. Insert citation akan muncul ini seperti ini ya. Kemudian saya coba misalnya siapa ya? Seperti misalnya ini ya, fenomena bullying, saya klik. Nah, untuk memunculkan sorry. Ini diklik, kita jangan langsung klik OK atau go to Mendeley, tapi kita klik di sini. Nah, ini akan memunculkan menu ini. Ini untuk menambahkan halaman ya. Halamannya halaman berapa, tinggal diklikkan. Kalau misalnya kita membutuhkan halaman. Kalau tidak ya berarti tidak usah diisi ya. Nah, untuk menyembunyikan nama penulis ini kita klik suppress author. Kemudian klik OK. Nah, maka dia akan ini seperti ini saja. Apa tadi Siswati ya. Kita bisa menulis Siswati. Biasanya kalau teman-teman nih saya temukan ketika melakukan atau memeriksa skripsi dari teman-teman mahasiswa itu biasanya sering penulisannya begini gitu ya. Jadi teman-teman kan menuliskannya satu-satu tuh ya. Nah, ini bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Kan lebih mudah ya. Dan bisa disesuaikan atau bisa diedit gitu, sesuai dengan kebutuhan atau format yang digunakan dalam penulisan skripsi yang diatur oleh kampus masing-masing ya. Ya, ini untuk menulis referensi tanpa nama penulis. Kemudian yang berikutnya ini untuk menggabungkan 2 atau lebih citasi ya. Nah, biasanya kita kalau kita tidak tahu gitu ya dalam Mendeley itu ternyata bisa menggabungkan gitu. Tidak hanya satu pengarang saja gitu ya. Tapi bisa banyak. Nah, caranya ada 2. Yang pertama yaitu teman-teman klik ini. Misalnya tadi Siswati ya. Terus saya random aja ya ini ya.
Nah, langsung lagi ditambahkan yang berikutnya. Misalnya ini. Terus apa lagi? Ini. Nah, maka akan muncul kan 1, 2, 3 sekaligus. Kita klik aja. Oke. Secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Itu untuk menggabungkan 2 atau lebih citasi atau multisitasi. Nah, ini cara yang kedua. Untuk cara yang kedua ini teman-teman, misalnya ini ada 2 ya. Ini ada Widianti Siswati, ada Husnaini, ada Barsri. Oke, 3 ini yang akan saya jadikan akan saya gabungkan menjadi 1 gitu ya. Hapus dulu. Ini yang akan saya gabungkan ya. Cara menggabungkannya adalah dengan mengklik ini. Klik ya. Setelah diklik, kemudian ini ada merger station. Klik ini saja. Maka dia akan tergabung menjadi 1. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama tadi teman-teman langsung insert session dan tulis aja nama penulisnya siapa aja. Kalau ingat atau ditulis siapa namanya. Dan kalau sudah tinggal diklik OK. Atau dengan cara tadi kita tulis ada beberapa nama, kemudian kita gabungkan, kita blok dulu jadi 1, terus kita klik merge citation, maka dia akan langsung secara otomatis tergabung jadi 1. Nah, ini untuk mengubah format penulisan citasi. Jadi dalam melakukan penulisan kutipan, ini kan ada banyak kayaknya ya, dan biasanya itu kan diatur oleh kampusnya masing-masing. Ada yang hanya menggunakan body note, ada juga yang menggunakan footnote. Nah, untuk mengganti ini ada banyak stylenya, style jenis penulisannya. Ini ada dari American Psychological Association atau biasa disebut dengan APA gitu ya, atau tulisannya kalau dibaca bahasa Indonesia itu apa gitu ya. Nah, ini banyak, ada Chicago, ada IEEE, gitu ya, ada Modern Humanities. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan aturan yang ada di kampus atau jurnal yang akan kita submit gitu ya. Lihat di template-nya, jenis stylenya itu menggunakan apa, dan kita sesuaikan dengan itu. Nah, ini adalah contoh untuk yang style American Psychological atau APA ya. Nah, kalau untuk yang misalnya ada yang ini ya, ada yang ada footnote-nya. Nah, kalau ada footnote-nya berarti kita cari stylenya itu yang menggunakan atau yang pakai footnote. Contohnya itu salah satunya Modern Humanities Research Association. Ini ya, ada note with bibliography. Nah, kita coba klik ini ya. Nanti tampilannya akan seperti apa. Nih, 1, 2. Terus di bawahnya ini akan ada tulisan begini, footnote-nya. Secara otomatis dia akan muncul. Ini kutipan pertama, ini kutipan kedua. Kalau orangnya berbeda ya, jadi nanti dia akan muncul footnote-nya seperti ini. Nah, untuk melakukan pengubahan ini sebenarnya bisa juga secara otomatis. Jadi teman-teman tidak usah misalnya ketik ulang lagi gitu ya. Jadi bisa diubah aja melalui ini. Nah, kalau misalnya ternyata Bu di kampus saya tuh belum ada nih yang tersedia gitu ya. Tinggal diklik more style aja. Kemudian tinggal klik apa misalnya font cover misalnya ya. Oke, ini font cover. Tinggal diklik, kemudian use this style. Oke. Dan maka nanti dia akan muncul seperti ini. Jadi mudah ya sebenarnya teman-teman ya kalau kita sudah tahu. Tinggal lagi disesuaikan dengan ya di kampusnya pedomannya seperti apa, style yang digunakan apa. Kalau misalnya APA yang digunakan, maka kita pilih
pilih filenya di sini APA. Kalau bukan APA ya berarti kita sesuaikan dengan yang diminta oleh jurnal atau pedoman kampusnya. Ya. Nah, ini untuk membuat daftar pustaka dan footnote. Caranya untuk membuat daftar pustakanya, ini kan tadi kutipan ya. Kalau yang ini adalah daftar pustaka, gampang banget. Ini teman-teman silahkan tinggal diklik insert bibliografinya aja. Nah, akan muncul nih secara otomatis daftar pustakanya ya, akan muncul secara otomatis. Nah, setiap kali teman-teman melakukan kutipan, maka kalau sudah diklik insert bibliografinya, maka dia akan muncul secara otomatis. Saya contohkan ya. Ini. Oke. Nah, secara otomatis kan ada Prayitno. Tadi saya kutipnya Prayitno 19. Nah, muncul langsung di daftar pustakanya muncul secara otomatis. Tapi tadi ya perlu dilakukan atau perlu dicek lagi apakah file-filenya ini sudah lengkap metadatanya atau belum. Nah, kayak yang Barseli, Ifdil, dan Nikmarijal ini dia sudah lengkap nih. Ada namanya, ada tahun, ada judul artikelnya ya, terus nama jurnalnya, kemudian volumenya, jilid berapa gitu ya, kemudian halamannya, dan ini ada alamat doi-nya. Ini udah lengkap, berarti ini tidak usah kita lakukan pengeditan kalau untuk yang pertama. Tapi kalau misalnya ada yang ini, Heidi ini yang 2010 dan 2 ini belum ada doi-nya ya, berarti kita perlu tambahkan. Kalau kita edit, melakukan pengeditannya kembali lagi ke Mendeley Desktop tadi. Dipenuhi saja di sininya ya. Kalau untuk menambahkan doi berarti di sini. URL-nya ditambahkan atau doi-nya ditambahkan, dimasukkan di sini secara manual ya. Bisa teman-teman edit nih ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini untuk contoh yang tadi ya, yang ada footnote-nya. Oke. Yang selanjutnya ini kalau misalnya biasanya ada beberapa masalah gitu. Ini saya contohkan salah satu masalah yang sering muncul gitu ya. Ketika kita menggunakan Mendeley, yaitu yang pertama, yaitu ini salah satunya itu Mendeley Word plugin hilang di tab reference. Jadi ketika kita akan melakukan pengutipan menggunakan Mendeley, gitu, tiba-tiba di sini tuh hilang gitu ya, tidak ada. Padahal kita sudah install, gitu. Kok bisa hilang gitu ya? Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Jadi caranya adalah teman-teman klik di Word ini. Ini ada tanda ini ya, klik ini, kemudian More Commands atau petunjuk selanjutnya, diklik saja. Kemudian berikutnya ada Add In, teman-teman klik ini. Kalau sudah, terus ini pilih yang Word Add-in. Kalau udah klik Go, nanti akan tampil seperti ini. Maka dicek ininya ya, apakah sudah ada Mendeley Desktop ini atau belum gitu ya. Nah kalau sudah ada maka kita checklist. Ini sudah ada ya berarti ya. Tinggal kita okekan saja. Maka nanti secara otomatis dia akan muncul. Atau kalau enggak, bisa juga teman-teman ya seperti yang tadi saya lakukan ya. Ini dihapus dulu dari sininya. Bisa teman-teman uninstall, ini dihapus, terus kemudian install kembali. Oke. Baik, itu aja dari saya. Mungkin teman-teman